Nama saya Rashid Farouk Khoi. Saya sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sebelum pindah agama, saya adalah penganut Islam yang taat. Saya berasal dari garis keturunan yang dianggap suci di kalangan umat Islam, keturunan langsung dari Imam ke-7, Musa Al-Kazem, yang menurut tradisi menempatkan saya dalam garis keturunan Nabi Muhammad sendiri. Ayah saya, seorang syekh yang sangat dihormati, adalah pemimpin salah satu klan muslim terbesar di wilayah tersebut, Al-Sahed Almi. Keluarga kami menikmati pengaruh, prestise, dan situasi keuangan yang nyaman. Sejak usia muda, hidup saya berputar di sekitar agama. Saya diajarkan untuk menjadi contoh, model bagi orang lain untuk diikuti. Jadi, saya menjalankan setiap ajaran Islam dengan semangat yang luar biasa. Pada tahun 1987, selama dinas militer saya, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bertemu dengan seorang Kristen. Saya tahu ada orang Kristen di negara saya, tetapi saya tidak pernah berhubungan langsung dengan siapapun karena lingkaran pertemanan saya semuanya Muslim. Pandangan saya terhadap mereka hanya muncul dari apa yang saya baca di Al-Quran. Bagi kami, mereka dianggap sebagai orang kafir yang najis. Namanya Nadem dan yang mengejutkan saya, dia adalah pria yang baik, jujur, dan penuh hormat. Hal ini membuat saya tidak nyaman karena menurut keyakinan saya, seseorang seperti dia ditakdirkan masuk neraka. Jadi, saya memutuskan untuk mencoba mengubahnya menjadi Islam. Langkah pertama saya adalah meminta salinan Injil kepadanya. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu benar, bahwa orang Kristen telah mengubah kitab suci asli. Bagi saya, ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Namun, sebelum menyerahkan kitab itu kepada saya, Nadim mengajukan permintaan yang aneh. Dia ingin saya membaca Al-Quran dengan perhatian yang tulus, berusaha memahami setiap kata. Hal ini membuat saya penasaran karena saya sudah membaca Al-Quran setiap hari, terutama selama bulan Ramadan ketika kami membacanya secara keseluruhan. Perbedaannya adalah dia tidak ingin saya sekadar mengulang ayat-ayat dari ingatan, tetapi lebih kepada menggali makna sebenarnya dari setiap ayat. Usulan ini menyentuh hati saya. Lagi pula, aku hafal Al-Quran, tetapi aku tidak pernah berhenti untuk merenungkan pesan-pesannya secara mendalam. Aku lalu memutuskan untuk mencari seorang imam yang disegani di komunitasku, seseorang yang telah mengenalku sejak aku masih kecil dan memperlakukanku hampir seperti anak sendiri. Aku menceritakan kepadanya tentang tantangan yang kuterima. Ia menjelaskan kepadaku bahwa untuk benar-benar memahami Al-Quran, aku perlu menguasai bahasa Arab dalam bentuknya yang paling mendalam, memahami tata bahasanya, dan sebagai tambahan, mempelajari konteks dan tafsir surat-suratnya. Ia juga mengatakan bahwa penafsiran yang benar membutuhkan membaca sedikitnya 500 kitab tentang surat-surat Al-Quran. Saat itu, aku pikir itu mustahil dan bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang terus mendorongku untuk terus maju. Aku mulai membaca ulang Al-Quran, sekarang dengan tujuan untuk memahami, bukan sekadar melafalkannya. Setiap pertanyaan yang muncul membawaku kembali kepada sang imam, dan setiap jawaban yang ia berikan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Pencarian ini membawaku ke jalan yang tidak pernah kubayangkan. Saat aku memperdalam kajianku tentang Al-Quran dan biografi Muhammad yang paling disegani, aku mulai menyadari adanya kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang belum pernah kusadari sebelumnya. Ketika saya mendalami studi saya lebih dalam, beberapa hal mulai mengganggu saya secara mendalam. Saya menemukan kisah-kisah tentang Muhammad yang membuat saya mempertanyakan apakah ia benar-benar harus dilihat sebagai panutan. Saya menemukan catatan tentang dirinya yang terlibat dalam tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan dan penjarahan. Dan ini memengaruhi saya dengan cara yang tidak saya duga. Yang paling mengejutkan saya adalah mengetahui bahwa ia memiliki 63 istri. Istri pertama berusia 20 tahun lebih tua darinya, sedangkan istri terakhirnya baru berusia 6 tahun. Bagi saya, ini mustahil untuk diterima. Setelah berhari-hari merenungkan semua ini, saya membuat keputusan yang menyakitkan tetapi tegas. Saya meninggalkan Islam. Beberapa waktu kemudian, saya bertemu lagi dengan Adem, pemuda Kristen yang saya temui di ketentaraan. Ia ingat janji yang telah dibuatnya dan bertanya apakah saya masih menginginkan salinan Injil. Saya tulus dan menerimanya. Malam sebelum ia memberi saya Alkitab, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya bermimpi yang akan mengubah jalan hidup saya sepenuhnya. Saya berdiri di depan sungai sempit yang lebarnya hanya sekitar 1 meter. Di seberangnya berdiri seorang pria yang kehadirannya menarik saya tanpa bisa dijelaskan. Saya merasakan keinginan yang kuat untuk menjangkaunya. Namun, saat saya mencoba menyeberang, saya mendapati diri saya melayang di udara, tidak mampu bergerak maju. Saat itulah ia menatap saya dengan penuh belas kasihan, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Jika kamu ingin datang kepadaku, kamu harus makan roti hidup terlebih dahulu." Saya terbangun pagi itu dengan jantung berdebar kencang dan kalimat itu bergema di dalam diri saya. Saya belum pernah mendengar tentang roti hidup, itu benar-benar hal yang baru bagi saya. Kemudian pada hari yang sama, Nadim muncul dengan membawa Injil. Saya dengan bersemangat mengambil buku itu dan pergi ke sudut, bertekad untuk membukanya dan membaca apa yang dapat saya temukan. Tanpa berpikir, saya membukanya ke halaman acak. Itu adalah bab 6 dari Injil Yohanes. Kalimat pertama yang saya lihat adalah, "Akulah roti hidup." Pada saat itu, saya merasakan kejutan menjalar di sekujur tubuh saya. Itu persis seperti yang dikatakan pria dalam mimpi itu kepada saya. Saya tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa pria ini adalah Yesus dan bahwa Tuhan sendiri mengundang saya untuk mengetahui kebenaran. Kehadiran Kristus menyelimuti saya dengan cara yang tidak dapat saya jelaskan. Dengan hati yang dipenuhi keyakinan ini, saya memutuskan untuk menaruh iman saya kepadanya dan mempercayai perkataannya. Sejak saat itu, saya mulai mencari komunitas Kristen. Saya tahu bahwa sebagian besar umat Kristen di Irak tinggal di Baghdad, jadi saya mencari mereka, ingin menghadiri kebaktian, meskipun hanya sekali. Namun,
penerimaannya tidak mudah. Saya ditolak dimanapun saya mencoba masuk. Orang-orang takut kepada saya. Dan sejujurnya, saya mengerti. Al-Quran berisi ayat-ayat yang jelas yang memerintahkan kematian bagi mereka yang meninggalkan Islam. Dan ada juga hadits yang dikaitkan dengan Muhammad yang mengatakan bahwa siapapun yang mengubah agamanya harus dibunuh. Dan jika orang tersebut meninggalkan Islam untuk menjadi Kristen, hukumannya akan lebih berat. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga saya untuk menyadari ada sesuatu yang berbeda pada diri saya. Orang tua saya mulai menyelidiki. Suatu hari, mereka bertanya kepada putra tertua saya, yang baru berusia 4 tahun, dan dia membuat tanda salib. Itu segera menimbulkan tanda bahaya. Mereka menggeledah rumah dan menemukan sebuah Injil tersembunyi. Tak lama kemudian, saya ditangkap dan dibawa ke hadapan otoritas Muslim. Mereka mengeluarkan fatwa terhadap saya, menetapkan kematian saya. Ayah saya yang selama ini sangat mencintai saya, mencoba untuk campur tangan. Ayah saya sangat mencintai saya, tetapi ia melakukan segala cara untuk membuat saya meninggalkan iman saya kepada Kristus. Ada ancaman, upaya untuk meyakinkan saya dengan segala cara, tetapi tidak ada yang dapat menggoyahkan tekad saya. Karena hal ini, saya akhirnya ditangkap dan dibawa ke salah satu penjara terburuk di Irak, tempat saya menghabiskan 1 tahun 4 bulan dalam hidup saya. 3 bulan pertama adalah mimpi buruk. Saya terus-menerus dipukuli, disiksa, dan dihina. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang menopang saya. Perkataan Yesus dalam Injil memperingatkan bahwa kita akan dianiaya, dan ditolak demi namanya. Dan saya menerima ini dengan sukacita. Karena saya tahu saya menderita demi namanya. Di penjara dinas rahasia itu, saya diinterogasi berulang kali. Selalu 3 pertanyaan yang sama. Gereja mana yang Anda hadiri? Siapa nama pendeta yang menemani Anda? Dan siapa orang Kristen yang berbicara kepada Anda tentang iman? Atas kasih karunia Tuhan, saya tidak pernah menjawab satupun dari pertanyaan itu. Setelah 1 tahun 4 bulan, Tuhan membuka pintu kebebasan saya. Namun, masih ada satu masalah. Di Irak, dibaptis sebagai seorang Kristen hampir mustahil. Saya tahu bahwa jika saya tetap tinggal di sana, keluarga saya sendiri akan menganiaya saya dan mungkin mencoba membunuh saya, menutupi semuanya sebagai kecelakaan atau kebakaran. Saya tidak punya pilihan lain. Saya memutuskan untuk meninggalkan negara saya dan melarikan diri ke Yordania. Di sanalah pada tanggal 22 Juli tahun 2000, setelah 13 tahun menunggu, saya akhirnya dibaptis. Beberapa waktu kemudian, saya pergi ke Amon untuk berbelanja. Di tengah jalan, saya didekati oleh anggota keluarga saya, seorang paman, dan 4 saudara laki-laki saya. Mereka mengelilingi saya dan untuk menghindari menarik perhatian, mereka mengundang saya masuk ke mobil mereka. Saya tidak punya pilihan karena saya berada di Yordania secara ilegal tanpa visa. Saya masuk dan kami berkendara selama sekitar 20 menit hingga kami mencapai lembah terpencil di antara pegunungan yang jauh dari tanda-tanda kehidupan. Saat itulah paman saya, dengan tatapan dingin di matanya, mengatakan kepada saya bahwa ayah saya telah memerintahkan saya untuk dibawa kembali, hidup atau mati. Mereka telah mencoba segala cara untuk meyakinkan saya agar meninggalkan iman saya. Namun sekarang, setelah dibaptis dan teguh di dalam Kristus, saya tidak lagi takut. Saya tahu hidup saya ada di tangan Tuhan dan tidak ada hal lain yang penting. Saat saya berbicara tentang Yesus, iman, pembaptisan, dan kasih Tuhan, hal-hal yang belum pernah saya temui dalam Islam, saya dapat mengatakan bahwa kata-kata saya sangat mengganggu mereka. Paman saya kemudian mengingat fatwa terhadap saya yang menetapkan kematian saya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak kembali bersama kami, saya harus membunuhmu." Saya menatap matanya dan menjawab dengan ketegasan yang Tuhan berikan kepada saya, "Jika kamu ingin membunuh saya, lakukanlah." Pada saat itulah dia mengarahkan pistol langsung ke dada saya dan berkata, "Penyakitmu adalah Kristus dan tidak ada obatnya." Kemudian dia menembak. Tembakannya sangat dekat dan pelurunya mengenai saya tepat. Sejujurnya saya pikir itu akan menjadi saat-saat terakhir saya. Saya tidak berdaya untuk bereaksi dan saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Namun, saat saya masih berada di hadapan mereka, saya mendengar suara seorang wanita berkata, "Lari, lari, lari." Tanpa pikir panjang, saya mulai berlari. Kelima orang itu mulai menembaki saya. Saya mendengar suara peluru mendesing melewati, membelah udara di sekitar saya. Itu sangat menyiksa. Setelah beberapa meter, saya merasakan sakit yang luar biasa di kaki saya dan jatuh lemas, kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya berada di rumah sakit. Masih dalam kebingungan, saya mendengar dokter berbicara dengan seseorang. Dia telah ditembak. Hubungi polisi. Saya segera meminta mereka untuk tidak menghubungi siapapun sampai mereka memeriksa saya. Saya menjelaskan bahwa jika itu bukan sesuatu yang fatal, saya lebih suka pergi dan mencari perawatan lain agar tidak teridentifikasi. Dia setuju dan memeriksa saya. Kemudian dia berkata, "Anda hanya terkena 1 kali di kaki kiri, di otot." Itu melegakan. Saya tahu saya bisa pulang. Jadi saya menelepon seorang biarawati. Biarawati yang merawat kami mengirim taksi untuk menjemput saya. Ketika saya sampai di rumah, 3 dokter sudah menunggu saya bersamanya. Mereka memeriksa kaki saya dan memastikan bahwa peluru masih bersarang. Dokter berhasil mengidentifikasi titik masuk, tetapi yang paling aneh adalah tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Mereka mencoba menghubungi beberapa rumah sakit untuk menjadwalkan operasi, tetapi semuanya menolak untuk menerima saya tanpa laporan polisi. Pada saat itulah, darah tiba-tiba mulai mengucur dari sisi yang berlawanan dengan luka masuk peluru. Dokter itu benar-benar bingung, mencoba melacak lintasan peluru, tetapi tidak berhasil. Di antara para dokter itu ada seorang ahli bedah Kristen. Ia bingung karena peluru itu tidak mengikuti garis lurus. Keesokan harinya, kami diam-diam dibawa ke rumah sakit militer tempat ia bekerja. Mereka melakukan ronsen dan hasilnya bahkan lebih mengejutkan. Peluru itu sama sekali tidak ada di sana. Dokter bedah itu, dengan heran, berkata kepada saya, peluru itu merobek tulang, otot, dan tendon Anda, tetapi dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, tidak merusak satupun. Peluru itu bergerak zigzag melalui kaki Anda. Tidak ada penjelasan manusia untuk itu.
Setelah itu, saya dan keluarga mulai berpindah-pindah setiap malam, karena takut saudara-saudara saya masih mencari saya. Tak lama kemudian, Prancis setuju untuk memberikan kami visa. Kami menemukan perlindungan di negara yang indah ini, yang menyambut kami dengan tangan terbuka. Di sanalah kami tinggal hingga hari ini. Fatwa terhadap saya tetap berlaku. Fatwa itu tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Fatwa itu dapat diberlakukan kapan saja dan di mana saja. Beberapa saat setelah kedatangan kami di Prancis, saya mulai mencoba menjalin kembali kontak dengan keluarga saya. Saya berhasil berbicara dengan beberapa saudara laki-laki saya. Dan inilah bagian yang paling luar biasa. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya saya hubungi melalui telepon, telah masuk Islam. Hari ini, ia dibaptis. Dan tahukah Anda apa yang paling membuat saya terkesan? Ia hadir pada hari penyerangan dan merupakan salah satu orang yang menembak saya. Ini adalah bukti hidup akan perlindungan Tuhan. Ia menjaga dan membimbing saya melewati saat-saat yang tampaknya mustahil untuk ditanggung. Ketika saya melihat ke belakang, saya tidak merasakan apapun selain rasa syukur, mengetahui bahwa ialah yang menyelamatkan saya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Di atas segalanya, saya bersyukur kepada Tuhan karena telah mengubah saudara laki-laki saya. Dan saya ingin menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas. Saya tidak membenci umat Islam. Banyak orang berpikir bahwa karena saya dianiaya dan disiksa oleh mereka, saya harus menyimpan kebencian. Namun, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, ketika saya bertemu Kristus, hati saya dipenuhi dengan cinta. Saya tidak menyimpan dendam, saya mencintai umat Islam dan cinta inilah yang memotivasi saya untuk berbicara. Namun, apa yang saya alami dan lihat dalam Islam telah membuat saya merenungkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan agama ketika disalahartikan atau diputarbalikkan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua orang, terutama umat Islam. Bacalah Al-Quran dengan tulus. Berusahalah untuk benar-benar memahaminya tanpa hanya mengandalkan apa yang dikatakan kepada Anda. Carilah kebenaran dengan hati terbuka tanpa perantara. Saat ini, dengan begitu banyak informasi yang dapat diakses, adalah mungkin untuk mencari pengetahuan dengan lebih jelas dan bijaksana. Renungkan, selidiki lebih dalam dan jangan menerima semuanya hanya karena tekanan eksternal. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan kepada umat Kristen dan Muslim adalah bahwa Tuhan adalah cinta. Cinta murni dan cinta adalah Tuhan sendiri. Ini adalah kebenaran yang paling kuat dan mendalam yang dapat kita simpan di dalam hati kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam karena telah memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita dengan Anda. Bahkan hingga saat ini, fatwa terhadap saya masih berlaku, dikeluarkan oleh sebagian umat Islam di negara saya. Ini berarti hidup saya tetap dalam bahaya. Saya hidup dalam persembunyian, terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menjaga anonimitas. Menyedihkan, tetapi inilah kenyataan yang saya hadapi. Saya ingin menjelaskan bahwa niat saya bukanlah untuk menggeneralisasi atau mengutuk semua umat Islam, apalagi menyerang agama secara keseluruhan. Yang saya lakukan adalah mencela ajaran-ajaran tertentu dalam Al-Quran yang dalam konteks tertentu akhirnya diterapkan dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Kita tidak dapat berpura-pura bahwa ini tidak ada. Kesaksian saya sangat kuat karena mengungkapkan kasih sayang, cinta, dan belas kasihan Tuhan yang telah menyertai saya sepanjang perjalanan ini. Ada perbedaan antara manusia dan agama itu sendiri, tetapi perlu juga untuk merenungkan praktik dan ajaran tertentu. Perlu diingat bahwa seperti saya, banyak umat Islam yang telah menerima wahyu dari Yesus melalui mimpi. Pengalaman-pengalaman ini sungguh istimewa. Setiap hari, semakin banyak orang yang disentuh olehnya secara supranatural, sama seperti saya. Sayangnya, penganiayaan terhadap orang Kristen di negara-negara seperti Irak dan Mesir masih menjadi kenyataan yang pahit. Banyak yang dipenjara hanya karena percaya kepada Kristus. Sedikit yang dikatakan tentang hal ini, tetapi kita perlu berdoa tidak hanya untuk orang Kristen yang dianiaya, tetapi juga untuk para penganiaya mereka. Saya ingat teladan Paulus, ia menganiaya orang Kristen, tetapi hidupnya diubahkan ketika ia bertemu Yesus di jalan menuju Damaskus. Kita dapat dan harus berdoa agar mereka yang menganiaya kita juga memiliki perjumpaan nyata dengan Yesus dan dijangkau oleh kasih-Nya. Dan ini adalah bagian yang paling mulia dari kesaksian saya. Di tengah rasa sakit dan penderitaan, Tuhan membawa penebusan. Bahkan saudara saya sendiri, salah satu dari mereka yang menembak saya, disentuh oleh Tuhan dan bertobat. Ini adalah bukti bahwa tidak ada hati yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Pelajaran penting lainnya yang saya bawa adalah nilai penginjilan. Dalam kasus saya, seorang Kristen memiliki keberanian untuk membagikan Injil kepada saya, bahkan dengan risiko besar. Karena keberanian inilah hidup saya diubahkan selamanya. Hal ini mengajarkan saya bahwa kita tidak bisa tinggal diam. Ada banyak orang yang tersesat yang haus akan kebenaran, tetapi tidak tahu kemana harus pergi. Yesus adalah terang yang dapat membimbing mereka dan Dia ingin melakukan ini melalui kita. Kita adalah tangannya yang terulur di dunia ini. Terakhir, yang terpenting dalam perjalanan iman saya adalah upaya tulus saya untuk mencari kebenaran baik secara intelektual maupun spiritual. Tuhan menghargai ketulusan ini dan memberi saya jawaban yang jelas tidak hanya melalui kitab suci tetapi juga melalui pengalaman supranatural seperti saat Dia melindungi saya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan menjaga kita dengan cara yang tidak selalu dapat kita pahami. Tetapi kita tahu bahwa kita aman di tangannya. Dan seperti yang saya pelajari secara langsung, rompi anti peluru terbaik yang ada adalah Yesus Kristus. Dia adalah perlindungan saya. Dia bisa saja membiarkan saya mati dalam banyak kesempatan, tetapi Dia melindungi saya. Dan peluru itu, yang menembus tubuh saya tanpa menyebabkan kerusakan besar, bagi saya adalah bukti nyata campur tangan ilahi. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal seperti itu. Saya harap kita semua dapat mencari kebenaran dengan ketulusan dan keberanian, dan agar kasih Tuhan dapat menyentuh hati setiap orang sebagaimana telah menyentuh hati saya. Dengan kepercayaan kepada Tuhan inilah kita melangkah maju dengan mengetahui bahwa Dia melindungi kita setiap saat. Keindahan kesaksian ini adalah bahwa kesaksian ini menantang kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan merenungkan bagaimana kita menjalankan iman kita. Kita sering berbicara tentang Islam, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami agama ini secara mendalam.
dalam karena mereka belum menjalankan praktiknya setiap hari. Saya memahaminya, saya mengetahui aspek-aspek yang paling intim dan kompleks dari iman Muslim, termasuk tantangan dan kontradiksinya. Namun ketika saya bertemu Yesus, segalanya berubah secara radikal. Saya mengerti bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, jalan yang benar, dan bahwa di luar Dia, tidak ada jalan lain menuju kehidupan kekal. Kisah ini seharusnya membuat kita merenungkan nilai iman Kristen. Saya bersedia memberikan hidup saya untuk Kristus. Namun, banyak orang dalam situasi sehari-hari yang sederhana ragu untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen ketika mereka memiliki kesempatan untuk bersaksi. Saya ingin mendorong Anda untuk mengasihi secara radikal, termasuk mereka yang bangkit melawan Anda. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya Anda seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan, terima kasih atas kesaksian yang telah Anda berikan kepada saya. Saya mohon agar Engkau melindungi semua orang yang, seperti saya, telah menemukan iman kepadamu dan sekarang menghadapi penganiayaan. Semoga tangan-Mu yang kuat melindungi setiap orang yang hidup dalam bahaya, menguatkan mereka untuk terus menjadi saksi hidup kasih dan kehadiran-Mu. Engkaulah Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan, dan kami ingin mengikuti teladan-Mu. Semoga kami, sebagai murid-murid-Mu, menunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang tidak seiman dengan kami karena Engkau mengajarkan kami untuk percaya pada firman-Mu. Di dunia, kami akan mengalami kesengsaraan, tetapi kami harus bergembira karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Saya juga memohon kepada Yesus agar Engkau membangkitkan dalam diri kami semangat dan keinginan yang sama akan kebenaran yang telah Engkau tempatkan di hati saya. Kami ingin mencari-Mu dengan segenap keberadaan kami. Saya percaya ini adalah momen istimewa di mana Engkau ingin menyatakan diri-Mu kepada banyak orang yang mendengarkan saya sekarang. Dengarkan suaranya yang berkata, "Anakku, datanglah kepadaku. Ada banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu. Aku ingin mengungkapkan rahasia-rahasia kepadamu. Bimbinglah langkah-langkahmu, lindungi hidupmu, dan tenangkan hatimu. Datanglah dan kenali akulah Yesus." Amin. Tuhan, dan sekarang aku berbicara kepadamu, sahabat muslimku yang sedang menonton. Saya ingin Anda tahu bahwa Yesus mengasihi Anda dan bahwa ada tempat yang disediakan bagi Anda di perjamuan anak domba. Tuhan, nyatakanlah diri-Mu kepada mereka sebagaimana Engkau telah melakukannya kepadaku karena Engkau adalah kasih. Yesus adalah kebenaran dan Anda, saudara-saudari muslim saya, dikasihi olehnya dan oleh kami. Saya juga memohon, Tuhan, agar Engkau meruntuhkan setiap penghalang dan penghakiman yang mungkin ada di antara kita. Dan agar kasih yang membara yang mampu mengubah hati dapat lahir di tempat perpecahan apapun. Semoga kasih persaudaraan lahir di hati kami. Kasih yang datang langsung dari hati-Mu. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam kehidupan semua orang yang belum benar-benar mengenal-Mu atau yang mengira mereka mengenal-Mu tetapi belum pernah benar-benar bertemu dengan-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena saya tahu bahwa keinginan-Mu adalah agar semua orang mengenal-Mu. Terang tidak dimaksudkan untuk disembunyikan di bawah keranjang, tetapi untuk ditempatkan tinggi seperti lampu yang menerangi setiap orang di rumah. Kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang di dunia. Tuhan, jadikanlah kami terang yang hidup sehingga kami dapat mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Semoga perkataan dan tindakan kami menjadi saksi kebesaran-Mu dan semoga melalui hidup kami orang lain menemukan-Mu. Engkaulah terang dunia. Sekarang saya ingin menyampaikan undangan kepada kalian yang sedang menonton. Tuliskan di kolom komentar nama-nama orang dari agama lain yang ingin kalian doakan agar mereka juga dapat bertemu dengan Tuhan. Kami mempersembahkan setiap nama ini di hadapan-Mu, Yesus. Dan kami mohon agar orang-orang ini mengalami kasih-Mu. Amin. Dan saya bertanya kepada kalian, bagian manakah dari kesaksian ini yang paling menyentuh hati kalian? Pernahkah kalian berhenti sejenak untuk memikirkan kebenaran yang menuntun hidup kalian? Apa yang selama ini kalian cari sebagai tujuan terbesar kalian? Kisah saya adalah panggilan bagi kita untuk tidak hidup dengan iman yang pasif, tetapi untuk mencari dengan segenap hati kita untuk mengetahui siapa Tuhan sebenarnya dan apa yang Dia inginkan bagi kita. Mungkin kalian sedang mengalami keraguan, pergumulan, atau bahkan penganiayaan. Atau mungkin, seperti yang terjadi pada saya, kalian merasakan suara hati berkata, "Datanglah." Jangan abaikan suara itu. Hari ini bisa jadi hari di mana kalian mengambil langkah iman, langkah menuju hubungan yang nyata dengan Tuhan. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya telah mencari kebenaran dengan tulus? Apakah saya memiliki keberanian untuk memberikan hidup saya untuk sesuatu yang lebih besar seperti yang telah saya lakukan? Kesaksian saya membuktikan bahwa Yesus mengubah hidup, melindungi, membimbing, dan menyembuhkan. Jadi, apa yang menghentikan Anda untuk mengalami transformasi ini? Jika kisah ini menyentuh Anda, silakan bagikan di kolom komentar apa yang paling menyentuh hati Anda. Kami ingin mendengar kisah Anda dan berdoa untuk Anda. Dan jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengar pesan ini, kirimkan video ini kepada mereka. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah iman dan menemukan lebih banyak tentang kasih Tuhan. Masih banyak yang harus dipelajari dan saya ingin kita menjalani perjalanan ini bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati hidup Anda dengan penuh kuasa.